Aku bukan menantu sampah, bab 644 kamu sungguh miskin. Pandangan kagum, tercengang dan iri pun satu-satu mendarat pada Inoue Nobita. Bahkan dua wanita cantik yang berdiri di sebelah layar besar juga melirik genit ke arah Inoue Nobita, diam-diam memberi kode. Pelelang pun juga ikut terkejut, tidak tahan untuk mengingatnya. Pak Nobita, 20 miliar untuk setiap kali penawaran. Apakah Anda ada kesalahpahaman? Inoue Nobita merapikan setelan jasnya, bangkit dan tertawa berkata, bukankah hanya 400 miliar? Bagi keluarga Inoue, nominal itu hanyalah hal yang biasa. Menghamburkan ratusan miliar untuk membeli biji pulang, juga tak apa-apa jika tidak menghasilkan apapun. Anggap saja sebagai hiburan. Hari ini aku datang untuk melatih diri dengan setumpuk biji ini agar lain kali ada pengalaman. Duar. Aula seketika menjadi ramai. Kaya. Orang yang sangat kaya. Grup Inoue sungguh sangat kaya, bisa-bisanya menghabiskan 800 miliar untuk membeli setumpuk biji pulang dan hanya demi melatih diri. Sungguh tidak manusiawi. Suasana aula pun semakin meriah, pelelang pun sedikit panik, sibuk teriak berkata, Pak Nobita, 800 miliar sekali. 800 miliar dua kali. 800 miliar tiga. Kata kali belum saja diucapkan, tiba-tiba terdengar suara datar dari kerumunan. 1 triliun. Terdiam sesaat, lalu suara itu terdengar lagi. Sudahlah, cukup menghabiskan waktu untuk tawar-menawar. Lebih baik aku menawar sebanyak 1,6 triliun. Orang-orang hening sesaat dan seketika menjadi ramai. Gila, tokoh besar dari mana lagi? Sebenarnya orang hebat dari mana? Keluarga mana yang begitu kaya? Satu acara pelelangan seketika menjadi ramai. Tidak sedikit orang yang bangkit dari tempat duduk, memasang pandangan kagum dan menelusuri sekitar. Bahkan Bari dan Pak Eriko yang sebelumnya menghadiri pelelangan, serta beberapa pemimpin kekuasaan keluarga Bali juga ikut bangkit dan mencari tokoh besar itu. Inoue Nobita juga memasang ekspresi terkejut, seperti tidak dapat tersadar kembali dalam waktu yang singkat. Itu ia. Tiba-tiba seorang wanita berteriak dan menunjuk ke arah sana. Mengikuti arah yang ia tunjuk, orang-orang menemukan pemuda yang berpakaian biasa, memangku kakinya sambil duduk di atas kursi dan pengawal di sampingnya mengangkat papan. Fasri sangat terkejut hingga dagunya jatuh, langsung bangkit dari tempat dan berteriak. Rocky. Bagaimana mungkin adalah ia? Dari mana asal uang bocah itu? Inoue Nobita juga menaruh perhatian pada Rocky, menilainya dari atas hingga bawah, lalu mengangkat kepala mengomel. Maaf Pak, sepertinya Anda tidak pernah menghadiri pelelangan, bukan? Anda tidak mengerti aturan pelelangan, bukan? Jika setelah menawar sejumlah harga dan tidak mampu membayarnya, tidak hanya tidak mengembalikan uang jaminan, bahkan juga harus memberikan komisi sebanyak 10%. Orang-orang pun mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dari mana si Rocky ini mendapat uang? Lihat dari atas hingga bawah, jelas sekali kalau ia adalah orang miskin. Mungkin ia mentang-mentang ada keluarga Aung San yang mengeluarkan uangnya. Hehe, apa gunanya ia dibantu oleh keluarga Aung San? Di hadapan grup Inoue, kekayaan yang dimiliki keluarga Aung San itu hanya bisa berlutut dan bermohon. Entah juga dari mana Aung Miko menemukan pengawal yang begitu bodoh sepertinya, berani-beraninya menawar harga dengan Pak Nobita.
Aku lihat keluarga Aung San kali ini sungguh dirugikan oleh Rocky ini. Barry memeluk lengannya, wajahnya pun terpasang ekspresi mengejek dan senyuman sinis. Ia sendiri tahu bagaimana dengan kondisi kemampuan keluarga Aung San. Meskipun keluarga Aung San tampaknya sangat mampu dan cukup terkenal di dalam negeri. Tetapi kenyataannya, keluarga Aung San sudah tidak kuat lagi, hanyalah cangkang yang kosong. Aung Miko yang duduk di sebelah Rocky pun memucat. Mendengar Rocky yang menawar hingga 1.600.000.000, Aung Miko hampir saja meluncur ke lantai dari kursi dan sudah mau menangis. 1.600.000.000 ini sama dengan seluruh proyek yang dimiliki keluarga Aung San, jumlah dari penghasilan mereka selama setengah tahun. Ia masih belum keburu untuk menahan, Rocky pun langsung menawar, bahkan ia tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan. Aung Miko ingin menangis dan langsung berkata, "Kak Rocky, pelan-pelan. Kekayaan keluargaku sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Inoue. Kita sama sekali tidak ada kemampuan itu untuk menawar harga dengan Inoue Nobita. Sejak kapan aku pernah bilang keluarga kalian yang mengeluarkan uangnya?" Rocky terdiam sesaat dan lanjut berkata. Aung Miko memasang wajah sedih, berkata dengan merendahkan diri. "Kak Rocky, jangan bercanda lagi di waktu-waktu seperti ini. Kita sungguh tidak dapat mengalahkan Inoue." Saat ini, Fasri juga tersadar kembali, lalu bangkit dari tempat dan tertawa kencang. "Tuan Muda Miko, apakah kalian bisa memastikan bahwa keluarga kalian memiliki sejumlah uang untuk bersaingan dengan Pak Nobita? Apakah kamu tidak takut saat kamu balik kota Yami, ayahmu akan marah besar dan menggantung memukulmu?" Setelah selesai berkata, ia pun menghisap cerutu kuat dan tertawa angkuh dengan kencang. Orang-orang pun juga ikut tertawa dengan pelan. Semua orang tahu bahwa Aung Miko adalah anak orang kaya yang tidak belajar bakat apapun. Sekarang bisa-bisanya mencari pengawal yang begitu bodoh. Hal ini sungguh membuat keluarga Aung San mereka dirugikan. Rocky berkata dengan datar. "Bukan Aung Miko yang beli, melainkan diriku." Setelah itu, ia mengeluarkan selembar kartu ATM dan memberikannya kepada karyawan pelelangan untuk membayar uang jaminan sebesar 200 miliar. Ia baru saja selesai berkata, orang-orang setempat pun langsung mengeluarkan suara tawa yang semakin kencang. Orang miskin ini. Setelan yang ia pakai bahkan tidak melebihi 2 juta dan berani-beraninya berbicara seperti itu, bersaingan dengan Inoue Nobita. Ia mampu membayar uang jaminan sebesar 200 miliar. Inoue Nobita yang tadinya masih mengerutkan dahi, mengira dirinya harus menghabiskan uang untuk bersaingan dengan keluarga Aung San. Tapi siapa sangka bisa-bisanya Rocky yang mau membeli. Seketika ia tidak mengerutkan dahinya lagi, lalu tertawa mengejek berkata, "Pak Rocky, aku ingin bertanya, berapa banyak uang yang kamu miliki?" Rocky sama sekali tidak melirik ke arahnya dan berkata dengan datar, "Aku tidak pernah menghitung untuk jumlahnya. Tapi jumlah kekayaan dari 2 grup Inoue mungkin sebanding dengan setengah dari nominal kartu ATM-ku." Raut wajah Inoue Nobita menjadi serius, hampir saja marah di tempat. Tapi ia sudah berada di dalam bidang tersebut untuk waktu yang lama, lalu tenang kembali dalam waktu yang singkat. Ia tersenyum berkata, "Pak Rocky sungguh lucu. Di dunia ini pasti ada beberapa orang yang tidak mengetahui kemampuan sendiri." Setelah itu, wajah Inoue Nobita kembali serius dan berteriak kencang. 2 triliun.
Suasana tempat pun memanas, orang-orang menjadi ricuh. Mata Fasri membulat sambil bergumam. Katanya keuangan grup Inoue sangat kuat, ternyata benar apa yang dikatakan di luar sana. Setelah selesai menawar, Inoue Nobita pun memancing sambil melirik ke arah Rocky. Grup Inoue memiliki banyak uang, bagaimana mungkin mereka boleh dikalahkan oleh seorang tokoh kecil di acara seperti ini? Setelah Inoue Nobita selesai menawar, tidak sedikit orang yang menoleh balik ke arah Rocky, menunggu apakah ia bisa menawar lagi. Harga barang yang dilelang sudah mencapai 2 triliun, tidak sedikit bos kecil setempat juga hanya memiliki kekayaan sebanyak itu. Kedua pihak saling bersaingan, tinggal melihat kekayaan siapa yang paling kuat. Tapi Rocky terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Inoue Nobita pun tertawa mengejek dan berkata, "Pak Rocky, aku saran Anda lebih baik jangan banyak berlagak jika dirimu tidak memiliki sejumlah uang." Ia baru saja selesai berkata, Rocky pun sudah mengangkat kepalanya dan berkata dengan datar, 4 triliun. Senyuman pada wajah Inoue Nobita pun sudah menjadi kaku, sekujur tubuhnya sudah sangat terkejut. Aula yang diduduki ratusan orang seketika menjadi hening. Semua orang memasang wajah tercengang dan terus memandang ke arah Rocky. Mereka tidak salah dengar, bukan? Apa Rocky benar-benar sudah menggila? 4 triliun. Tengah keheningan, Rocky pun tersenyum tipis ke arah Inoue Nobita, lalu berkata dengan sopan, "Pak, aku juga ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Grup Inoue kalian sungguh sangat miskin.